Hai guys, welcome back to my channel. Setelah waktu itu aku udah ngebahas tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tempat-tempat angker yang ada di luar negeri atau di mancanegara. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke? Nah, bagi kalian traveler suka jalan-jalan ke luar negeri, pasti kalian menemukan tempat-tempat indah yang bagus untuk spot-spot foto, upload di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, namun apakah kalian tahu di belahan dunia ini banyak sekali memiliki tempat-tempat angker, guys. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tempat-tempat angker tersebut yang ada di luar negeri, guys. Kira-kira ada apa aja? Langsung saja kita mulai videonya. Jadi guys, yang pertama itu ada Island of the Doll atau Pulau Boneka. Pulau Boneka ini terletak di Meksiko, di pedalaman Xochimilco, Meksiko, tepatnya di sebelah selatan Mexico City, guys. Warga setempat memanggil pulau ini dengan sebutan La Isla de las Bonecas. Bagaimana tidak dijuluki Pulau Boneka, guys? Dalam pulau yang tak berpenghuni ini terdapat boneka-boneka bayi yang sengaja digantung di atas pohon, guys. Muka boneka yang sudah rusak, anggota tubuh yang hilang, dan kotor membangkitkan rasa takut bagi siapapun yang melihatnya, guys. Dan apa ya, boneka-boneka yang digantung gitu, guys, di pohon tuh sebenarnya di Indonesia juga pernah difilmin juga ya, guys, seperti Rumah Pohon Boneka. Bahkan mungkin ada film luar negeri juga yang serupa. Dan ini tempatnya beneran ada di Meksiko, guys. Jadi kayak banyak boneka-boneka digantung di pohon gitu, guys, dan di pulau tak berpenghuni gitu kan. Dan menurut cerita yang beredar, guys, beribuan boneka yang tergantung dipercaya bisa hidup dan bergerak, guys. Bahkan setiap malam mereka mengeluarkan suara jeritan dan tangisan yang terdengar begitu memilukan dan juga menyeramkan. Cerita lainnya pun menyebutkan bahwa di pulau tersebut sering terlihat hantu seorang pria yang muncul dari dasar danau. Hantu pria tersebut berjalan mengitari pulau pada malam hari, kemudian memasuki sebuah gubuk tua yang ada di pulau tersebut, guys, lalu lenyap dan menghilang begitu saja. Peristiwa itu sering terjadi pada tengah malam sekitar pukul 12 malam. Oleh karena itu, cerita mistis yang begitu kuat, maka Pulau Boneka dianggap sebagai salah satu pulau yang mengerikan dan dikenal angker di dunia. Nah guys, berikutnya ada Leap Castle di Irlandia. Leap Castle disebut juga sebagai benteng berhantu di Irlandia dan dianggap sebagai salah satu tempat paling menakutkan di dunia. Leap Castle memiliki serangkaian sejarah mengerikan sejak dibangun lebih dari 750 tahun yang lalu. Salah satu kisah yang menyeramkan di kastil ini, guys, terjadi di ruang utama benteng yang kini dikenal sebagai Bloody Chapel atau kapel berdarah. Salah satu kasus pembunuhan kejam terjadi sekitar tahun 1500-an. Pembunuhan ini dianggap salah satu kasus pembunuhan paling seram. Saat itu sekitar 40 anggota klan MC Mahon disewa oleh klan O'Carroll untuk melihat metode perang. Anggota MC Mahon menghadiri pesta di Leap Castle dalam perayaan kemenangan O'Carroll melawan musuh di medan perang. Dalam pesta tersebut, O'Carroll meracuni makanan para tentara untuk menghindari pembayaran atas jasa M. Mahon. Dan hantu para tentara M. Mahon pun dikatakan menghantui Leap Castle hingga saat ini. Pada 1922, seorang pekerja pun di Leap Castle menemukan perangkap rahasia di balik dinding di sudut kapel berdarah. Ketika mereka menjelajah lubang gelap yang mengarah ke bawah,
Mereka menemukan puluhan kerangka manusia di atas paku kayu di sebuah ruangan, sebuah penjara, guys. Apakah kalian udah pernah ke Kastil Irlandia ini, guys? Atau apakah kalian berani, guys, untuk ke Kastil Irlandia ini yang begitu mengerikan ya, guys? Komen di bawah, guys. Oke, next berikutnya ada Kastil Kastich di Slovakia. Jadi kastil ini adalah kastil horor di Eropa. Di sini ratusan tahun lalu tinggal seorang bangsawan yang kejam. Dia membantai ratusan wanita muda untuk bisa mandi darah demi kecantikan abadi. Elizabeth Bathory adalah salah satu bangsawan wanita dari kerajaan Hungaria yang pernah menetap di sana pada akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Istri dari Stephen Bathory yang merupakan salah satu panglima perang kerajaan Hungaria sering menyiksa para pelayan gadisnya. Ketika memasuki 40 tahun, Elizabeth Bathory mulai takut kecantikannya akan hilang. Kulitnya sudah mulai keriput dan takut bakal ditinggal oleh suaminya. Suatu kisah, Elizabeth Bathory menampar seorang pelayan gara-gara terlalu keras menyisir rambutnya. Karena kukunya yang panjang, pipi pelayan yang merupakan gadis muda tersebut robek dan juga mengeluarkan darah. Entah kerasukan apa, Elizabeth Bathory malah mengoleskan darah tersebut di kulitnya. Dia merasa seperti muda kembali, guys. Semenjak saat itulah, selama tahun 1585 hingga 1610, total sebanyak 600 lebih gadis muda tewas dan diambil darahnya untuk mandi oleh Elizabeth Bathory. Karena kejahatannya, ia pun dikubur hidup-hidup atas perintah suaminya sendiri, guys. Oke, next ada rumah angker Amityville di New York, Amerika ya, guys. Pasti kalian udah gak asing juga dengan Amityville ini. Amityville ini kan sering banget di filmin juga ya, di film-film horor di Amerika seperti Amityville horor gitu, guys. Itu seru banget sih. Dan Amityville ini, guys, itu salah satu rumah angker yang paling terkenal dalam dunia paranormal. Terletak di 108 Ocean Ave, New York, Amerika. Rumah yang sempat muncul di film The Conjuring 2 itu dibuat di atas tanah dengan luas dari 3000 meter persegi dengan desain yang dianggap megah pada masa itu, guys. Ya, Amityville House ini benar-benar banyak banget di filmin ya, guys. Bahkan ada di Conjuring 2 juga, ada di Amityville juga, Amityville horror filmnya. Kalian yang belum nonton wajib nonton banget karena itu benar-benar rumahnya itu benar-benar angker banget, guys. Dan di dalamnya pun terdapat 5 kamar tidur, tempat kamar mandi, dan 2 juga garasi mobil. Pada 14 November 1974, Amityville ini, guys, terjadi pembunuhan mengerikan di rumah tersebut. Keluarga DeVille, pemilik rumah tersebut, ditembak mati saat mereka sedang tertidur. Di persidangan, pembunuhnya mengaku melakukan aksi tersebut karena dirasuki iblis, guys. Pengaruh iblis gitu, guys, sampai tega melakukan pembunuhan tersebut. Setahun kemudian, rumah tersebut dibeli oleh George and Kathleen Lutz di tahun 1975. George dan Kathleen tinggal di sana bersama 3 orang anak dan seekor anjing peliharaan mereka. Bagaimana tuh, guys, menurut kalian? Amityville ini memang cukup terkenal juga ya, guys, di dunia. Sering di filmin juga, muncul di film-film horor. Ceritanya itu benar-benar rumahnya yang angker gitu kan, guys. Oke, next ada lembah para raja di Mesir. Jadi lembah para raja di Mesir ini merupakan tempat mengumpulkan mumi-mumi, guys, di Mesir. Lembah para raja adalah situs pemakaman kuno dari banyak penguasa kerajaan baru Mesir. Ada 63 macam di sini, termasuk makam raja Tutankhamen yang legendaris. Banyak orang percaya bahwa kematian dini beberapa raja dan bangsawan berasal dari kutukan mumi, guys. Tidak mengherankan bahwa tempat ini memiliki desas-desus tentang kegiatan menghantui dan paranormal.
Penduduk setempat mengatakan mereka mendengar langkah kaki dan jeritan dari lembah para raja di Gaza. Apakah kalian tertarik guys ke lembah para raja di Giza Mesir ini? Kalian di situ bisa melihat mumi-mumi guys, mumi asli gitu ya. Orang-orang yang udah pada mungkin meninggal jadi mumi guys. Oke, next ada penjara di Philadelphia. Jadi guys, penjara Philadelphia ini dulunya itu bekas bangunan penjara di Amerika Serikat. Dan dulu itu memiliki pemandangan yang mengerikan dan kini jadikan objek wisata. Dulunya narapidana yang ditahan di sini kebanyakan mengalami penyiksaan, bahkan dieksekusi mati guys. Bangunan penjara di Philadelphia berdiri pada 1829. Penjara negara bagian timur merupakan satu di antara penjara yang cukup terkenal di dunia. Lokasi tersebut menjadi tempat dihukumnya penjahat kelas kakap seperti Al Capone dan perampok bank Slick Penjara tersebut ditutup pada 1971 dan pada tahun 1994 dibuka kembali sebagai objek wisata guys. Nah ini sekarang dibuka guys sebagai objek wisata. Apakah kalian berani mengunjungi tempat ini guys? Komen ya guys. Dan apakah mungkin kalian sudah pernah kesini guys? Komen juga di bawah. Bagi yang sudah, apakah kalian mengalami hal mistis atau kejadian aneh? Juga bisa komen di bawah guys. Dan tempat ini pun sudah lama kosong di lembaga permasyarakatan negara bagian timur. Tetapi banyak yang percaya arwah mantan narapidana tersebut tetap berada di balik tembok guys. Terdapat tur setiap hari dalam seminggu untuk mendalami sejarah salah satu bekas penjara tertua dan paling brutal di negara itu guys. So guys, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya tentang wisata penjara ini guys yang begitu angker guys. Oke, next oke guys, yang terakhir ada hutan Akigahara di Jepang. Nah, hutan ini terkenal sebagai hutan untuk bunuh diri guys. Hutan itu memang terkenal di Jepang sebagai lokasi bunuh diri. Jumlah korban bunuh diri di hutan itu tidak dipublikasikan guys, agar tempat itu tidak semakin populer. Dan Jepang pun terkenal sebagai negara dengan angka bunuh diri yang cukup besar. Hutan Akigahara semakin angker dengan pepohonan yang lebat juga guys. Hutan ini juga dikenal sebagai tempat sunyi dan mencekam, dipenuhi bebatuan dengan formasi janggal. Di beberapa tempat ada penanda dan peringatan berinformasi konseling anti bunuh diri. Sejumlah penanda bahkan berisi himbauan kepada pengunjung untuk merenungkan anugerah kehidupan sekaligus rasa sakit yang Anda timbulkan untuk keluarga Anda. Untuk mencegah potensi bunuh diri, pemerintah Jepang mengerahkan petugas patroli dan memasang kamera pengawas di hutan Akigahara ini guys. Nah guys, cerita lainnya pun berada dengan pemandangan yang begitu indah dan cantik ini di hutan ini. Kalian juga bisa melihat pemandangan Gunung Fuji guys dari hutan ini. Tapi kadang bikin kalian tersesat ketika kalian sudah berada di hutan tersebut guys. Pepohonan yang rimbun dan seragam dapat mudah membuat kalian tersesat guys. Itu sebabnya para pejalan kaki di Akigahara biasanya mengikuti jalan setapak dan membawa pita berwarna untuk menandai jalan guys. Jika sampai tersesat, GPS dan ponsel tidak akan berguna untuk di sana guys. Jadi hutan Akigahara ini tempat yang sering terjadi bunuh diri buat orang-orang guys. Tapi nggak pernah dipublikasiin gitu kan berapa jumlah orang yang sudah bunuh diri di situ. Hutannya pun benar-benar indah sebenarnya dan juga sunyi. Emang enak buat wisata gitu kan, bahkan buat bunuh diri juga guys, buat orang-orang yang mungkin ingin bunuh diri di situ. Tapi hutan ini tuh juga sebenarnya bagus gitu buat foto-foto, buat wisata kalau kalian tertarik. Tapi ya kembali lagi, hutan ini udah banyak orang bunuh diri, udah pasti kan jadi angker tempat ini gitu kan, di hutan Akigahara ini di Jepang ini. Jadi otomatis pasti jadi angker karena banyak orang-orang bunuh diri juga di situ. So apakah kalian berani guys untuk mengunjungi hutan ini guys di Jepang?
hutan Akigahara? Atau apakah kalian sudah pernah ada yang ke hutan ini guys? Dan apakah kalian pernah mengalami hal mistis di hutan Akigahara Jepang ini? Akigahara ya guys. Komen aja guys di kolom komentar. Nah itu dia guys, tempat-tempat angker yang ada di luar negeri atau mancanegara atau di dunia ya guys. Kira-kira dari tempat-tempat tersebut apakah kalian sudah mengunjungi semua atau belum, atau ada yang beberapa tempat yang sudah? Komen aja guys di kolom komentar dan ceritakan apakah kalian mengalami hal mistis tersebut, atau yang belum, apakah kalian tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut guys yang konon katanya memiliki hal mistis dalam cerita masyarakat beredar. Yaudah guys, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like, share, dan komen. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.